Karena kedekatan itu jauh lebih menarik bagi Prabowo, lebih konkret mungkin. Walaupun kita lihat survei Prabowo sebagai calon presiden potensial 2024 makin kedodoran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini, Keren Cadas. Kali ini kita ingin menguber sesuatu, tapi lokasinya tidak seperti biasanya. Karena saya berada di Cafe Genta, Museum Satria Mandala. Tadi baru kunjungan ke rumah Ibu Rahmawati Soekarno Putri. Awalnya mau interview, tapi akhirnya ngobrol-ngobrol dulu masalah politik, masalah-masalah hukum, dan masalah-masalah sosial lainnya. Nanti kesempatan berikutnya baru interview. Ya sudahlah, mampir ke sini, ngambil gambar di sini, dan tetap uber soal Gibran. Tapi perspektifnya tidak hanya Gibran, lebih pada hubungan Jokowi dan Prabowo, dan hubungan PDIP dengan Gerindra. Ini menarik ya. Jadi tadinya musuh kok jadi teman ya, makin menunjukkan adagium tidak ada musuh yang abadi dalam politik, yang ada adalah kepentingan yang abadi. Ya, ini beritanya, hubungan Prabowo Jokowi jadi alasan Gerindra dukung Gibran pada Pilkada Solo. Jakarta Kompas.com. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengungkapkan alasan partainya mendukung pasangan Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa pada Pilkada Solo. Salah satunya karena posisi Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan di Kabinet Pemerintahan Presiden Joko Widodo. Sementara Gibran merupakan putra sulung Presiden Jokowi. Kalau begitu kasih saja semuanya Ketua Umum Partai Jabatan Menteri, maka akan semua partai mendukung Gibran ya. Untungnya tidak semua ketua umum partai menjadi menterinya Jokowi. Tentu saja Pak Prabowo adalah Menteri Pertahanan yang merupakan menteri dari Pak Jokowi. Jadi saya kira hubungan-hubungan itu juga menjadi alasan-alasan kita mengambil keputusan itu, kata Muzani di kantor DPP Partai Gerindra Senin 3 Agustus 2020. Selain hubungan antara Prabowo dan Jokowi, Muzani mengatakan Partai Gerindra hanya memiliki 3 kursi DPRD di Solo, sehingga Gerindra tidak dapat mengajukan bakal pasangan calonnya sendiri. Ya, kenapa tidak dengan partai lain? Berdasarkan peraturan KPU, partai politik atau gabungan partai politik harus memperoleh paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPRD atau 25% dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilu terakhir jika ingin mengusulkan bakal pasangan calon. Ya, ini bukan hanya peraturan KPU, tapi ini undang-undang, dan saya mengatakan tidak relevan sesungguhnya, karena suara itu adalah suara untuk pemilu legislatif dan itu adalah pemilu nasional. Jadi aneh sekali kemudian dikaitkan dengan untuk threshold di pilkada ya, tapi ya sudahlah. Kadang-kadang hal-hal yang tidak masuk akal itu juga dipakai ya. Artinya partai politik atau gabungan partai politik harus memiliki 9 kursi di DPRD ketika mengusulkan bakal pasangan calon pada Pilkada Solo. Kursi kita di Solo 3 kursi, sehingga kita harus menggunakan 3 kursi itu untuk segera mencalonkan, ujarnya. Wah, luar biasa ya. Sebelumnya diberitakan Partai Gerindra resmi mendukung bakal pasangan calon wali kota dan wakil wali kota Solo yang diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP, Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa dalam Pilkada 2020. Memang menarik ya, hubungan yang dekat antara Prabowo dengan Jokowi. Tapi ternyata tidak hanya Prabowo Jokowi, tapi hubungan dekat juga terjadi antara PDIP dan Gerindra. Ini ada berita juga dari kompas.com, melihat mesranya PDIP dan Gerindra pada Pilkada 2020. Wah, ini berita lama, tapi saya ingin
memberikan suplemen ya. Pilkada 2020 akan dihelat beberapa bulan mendatang. Masing-masing partai politik sedang menyusun strategi demi meraup suara dan menduduki kursi nomor 1 di daerah. Lawatan-lawatan politik juga gencar dilakukan oleh sejumlah politisi untuk membicarakan kemungkinan koalisi atau calon yang akan diusung sebagai kepala daerah, sebagai calon kepala daerah. Menariknya, PDIP dan Partai Gerindra pada Pilkada 2020 kali ini terlihat mesra dengan menjalin koalisi di berbagai daerah. Hal ini seakan mendinginkan rivalitas antara keduanya yang berlangsung sejak pemilu 2014. Pada Pilkada Solo, Gerindra turut mendukung pasangan calon Gibran Rakabuming Raka Teguh Prakosa yang diusung oleh PDIP. Kondisi yang sama juga terjadi di Tangerang Selatan dan Depok. Kedua partai terlihat solid bergandengan tangan untuk memenangi pilkada di kedua daerah itu. Bagaimana melihat kemesraan Gerindra dan PDIP pada Pilkada 2020? Direktur Pusat Kajian Politik Puskapol UI Aditya Perdana menilai kedekatan PDIP dan Gerindra pada Pilkada 2020 ini merupakan hal yang wajar. Wajar sebab PDIP sudah menganggap Gerindra sebagai koalisi pemerintah. Dari perspektif itu wajar kalau misal Gerindra dianggap partner atau mitra yang paling strategis, kata Aditya kepada Kompas.com minggu yang lalu ya. Karena dari hitung-hitungan pemilu legislatif yang menjadi dasar perhitungan kursi pencalonan pilkada, Gerindra kan suaranya cukup banyak, lanjut dia. Terlebih lagi arah kepemimpinan kedua partai tersebut sama, yaitu lebih ke nasionalis. Nah ini yang lebih ideologis ya. Menurut Aditya, perbedaan poros yang terjadi pada pemilu sebelumnya lebih karena momentum, yaitu ketika kelompok Islamis mencoba untuk menolak PDIP. Itu bisa dipahami karena kepentingan sangat sulit ditebak. Di satu sisi kemarin kepentingan yang tidak sama, sekarang jadi sama, jelas dia. Logika yang ingin dibangun dari bersatunya PDIP dan Gerindra, menurut Aditya, pemerintah pusat dan daerah satu komando. Jika hasilnya sejalan dengan itu, maka akan berdampak pada pemilu 2024. Namun, skenario kemungkinan akan berubah ketika hasil pilkada kali ini tak menggembirakan. Aditya mengatakan, pilkada 2020 ini merupakan titik awal untuk melihat agenda politik yang akan dikerjakan pada pemilu 2024. Sementara itu, pembicaraan revisi Undang-Undang Pemilu pada 2021 dan 2021 bisa menjadi jaring momentum untuk partai. Nanti kita lihat konstelasinya itu pada 2021 dan 2022 ya, 2022 maksudnya. Ketika pembicaraan tentang revisi Undang-Undang Pemilu, itu juga bisa jadi jaring momentum. Akan memperjuangkan apa, mereka akan kelihatan kompak lagi apa tidak, kata Aditya. Wah, luar biasa ya. Jadi ada dua fenomena yang patut kita lihat, tidak hanya Pilkada Solo, tapi bagaimana kemudian Jokowi dan Prabowo jadi kompak, tapi kemudian Gerindra dan PDIP juga kompak. Kalau Gerindra PDIP kompak, sama artinya Prabowo dan Megawati kompak. Menarik, faktor Prabowo ini di lingkar kekuasaan. Kenapa? Rupanya chemistry Prabowo kepada Jokowi berjalan dengan baik, chemistry dengan Megawati juga berjalan dengan baik. Padahal kita tahu chemistry Megawati dan Jokowi sulit bertemu. Jadi Prabowo menjadi faktor yang luar biasa kalau begitu. Jadi tidak heran kalau kemudian Prabowo ini bisa dia ke Jokowi, tapi juga bisa dekat ke Megawati. Dan kalau chemistry sepertinya kita tidak bisa menjelaskannya. Tapi dari soal sejarah misalnya, kita tahu bahwa Prabowo pernah bekerja sama dengan Megawati sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2009. Tetapi dengan Jokowi berhadapan head to head, Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Tapi chemistry, sobat era sekalian, tidak bisa dijelaskan. Jadi kalau chemistry-nya tidak ketemu antara Prabowo dan Jokowi, mungkin Jokowi berpikir dua kali untuk merekrut Prabowo sebagai menterinya. Kenapa? Karena kalau chemistry-nya tidak jalan, sulit mengendalikan Prabowo yang memiliki harga diri sendiri, pengikut sendiri, lalu kemudian bargaining position sendiri. Tapi karena chemistry jalan, maka Jokowi berani merekrutnya, memastikan bahwa ada loyalitas dalam diri Prabowo terhadap Presiden Jokowi. Dan ternyata ketika test case-nya adalah Gibran Rakabuming, dan walaupun diprotes di mana-mana, mengecewakan pendukung
Prabowo mungkin, Prabowo bergeming, nggak peduli. Karena kedekatan itu jauh lebih menarik bagi Prabowo, lebih konkret mungkin. Walaupun kita lihat survei Prabowo sebagai calon presiden potensial 2024 makin kedodoran. Sudah disalib dengan Ganjar dan Anies Baswedan yang pernah kita bahas juga. Jadi sebenarnya kalau saya melihatnya ini dilema Prabowo juga. Kalau dia terlalu dekat dengan Presiden Jokowi, mungkin dia akan dapat kepercayaan yang lebih besar dari Presiden Jokowi. Terbukti sudah. Dia menjadi komandan dari program food estate, lumbung pangan di daerah Kalimantan Tengah. Itu menunjukkan bahwa ada kepercayaan Jokowi terhadap Prabowo. Bahkan tidak hanya kepercayaan, tapi tuntutan untuk berpartisipasi lebih dibandingkan kapasitasnya sekadar menjadi Menteri Pertahanan. Luar biasa kan kepercayaan seperti itu. Tapi di sisi lain Prabowo juga pasti mengalami dilema. Dilemanya adalah mungkin dia makin jauh ditinggalkan masanya. Ya, pertama masa yang kecewa ketika dia mau direkrut di kekuasaan. Kedua masa yang kecewa karena ternyata dia menjadi bemper Presiden Jokowi untuk menghadapi mungkin orang-orang yang kritis. Dan dia diberikan tugas tambahan oleh Presiden Jokowi sehingga terlihat bahwa tenaga pikiran Prabowo betul-betul diutilisasi oleh Presiden Jokowi. Pertanyaannya adalah apakah nanti ini akan menguntungkan posisi Prabowo 2024? Sebenarnya it is a game. Ini adalah sebuah permainan yang sedang dimainkan menurut saya. Apa permainannya? Permainannya adalah pertama, Jokowi sedang mencari siapa orang yang akan dia endorse untuk 2024. Dan untuk endorsement tersebut, orang tersebut haruslah orang yang dekat dengan lingkaran Jokowi. Orang yang punya chemistry. Nah, beberapa orang sepertinya mengarah ke sana. Walaupun kita tidak tahu mana yang paling akan di-endorse. Pertama adalah Prabowo sendiri, karena secara potensial Prabowo masih mendapatkan grading yang tinggi sebagai calon presiden 2024. Berikutnya adalah Erick Thohir. Walaupun dikritik sana, ya, kritik sini juga. Tapi Erick Thohir tetap berkibar karena mendapatkan kepercayaan Presiden Jokowi. Percaya diri karena kelihatan Presiden Jokowi mengendorse dia. Tidak hanya mengendorse sebagai menteri, tapi juga calon pemimpin ke depan. Yang ketiga adalah Erlangga Hartarto. Erlangga Hartarto juga termasuk sosok yang dekat. Nah, yang lainnya seperti Sri Mulyani dan lain sebagainya, sepertinya sudah tidak punya lagi tren naik untuk 2024. Jadi 3 nama itu sesungguhnya yang barangkali bersiap menjadi putra mahkota Jokowi. Nah, di lain pihak, Sobat Hera sekalian, PDIP dan Megawatinya juga memerlukan kira-kira siapa yang bisa meng-carrying Puan Maharani. Kalau tidak sebagai calon presiden, ya paling tidak calon wakil presiden. Tidak mungkin orang yang meng-carrying itu adalah dari lingkaran PDIP sendiri. Karena kalau persaingannya ketat, tidak mungkin hanya dari satu partai. Kalau survei yang mengatakan tertingginya adalah Ganjar Pranowo, maka rasanya tidak mungkin Ganjar bisa membawa Puan Maharani dalam satu paket calon. Harus ada orang luar. Nah, orang luar tersebut sedang dicari. Dan untuk sementara yang berada di lingkaran besar dalam survei itu adalah Prabowo Subianto. Jadi bisa jadi kemudian Prabowo akan dipasangkan dengan Puan Maharani. Kalau calonnya elektabilitasnya di bawah Prabowo, maka sangat mungkin skenario itu terjadi. Tapi kalau elektabilitas lawan di atas Prabowo, skenario itu barangkali akan berat terjadi. Kenapa? Buat apa mengendorse jago tua, ya? Tetapi kemudian elektabilitasnya di bawah. Tentu harus elektabilitas nomor 1. Dan lagi-lagi chemistry menjadi jawaban kenapa kemudian komunikasi ini terjadi. Sepertinya Megawati juga nyaman dengan Prabowo. Luar biasa Prabowo, ya. Punya hubungan chemistry dengan 2 center kekuasaan dari pemerintahan saat ini, yaitu penguasa formal Jokowi dan penguasa informal Megawati Soekarno Putri. Padahal 2 leader ini tidak bisa bertemu. Nah, bagi Jokowi sendiri sebenarnya pertanyaan berikutnya adalah 2024 mau ngapain? Sudah pernah kita bahas misalnya soal Jokowi mau ngapain.
Tetapi sebelum ngapain, dia harus memastikan orang yang dia endorse itu adalah orang yang memang tepat, orang yang akan memenangkan pertarungan, orang yang akan melindungi kepentingannya pasca 2024. Dia sendiri mungkin tidak akan kembali ke PDIP, karena di PDIP dia bukan primus inter pares. Sekarang saja sebagai presiden dia bukan primus inter pares. Ganjar Pranowo misalnya ketika ditanya pilih Jokowi atau pilih Megawati, dia bilang pilih Megawati karena dia tahu Megawati lah yang menentukan karir politiknya ke depan. Begitu Megawati bilang no, tidak akan ada pencalonan lebih lanjut untuk Ganjar Pranowo misalnya. Dan mungkin Ganjar bukan juga sosok yang berani keluar dari kenyamanan Partai Banteng, karena disitulah akar dia. Ya, kita tidak tahu kalau dia mendapatkan survei nomor 1 pada tahun 2024 dan tiba-tiba ada kejutan Ganjar bergabung sama Anies Baswedan melawan Prabowo Puan misalnya. Tapi who knows? Tapi skenario normalnya adalah memang Ganjar hari ini sangat bergantung pada restu Megawati. Begitu Mega tidak merestui, bisa hilang dari peredaran. Nah, memang menarik untuk melihat konstelasi-konstelasi ini, tetapi memang sesungguhnya problem besar kita adalah tetap pada governance pilkada, governance pemilu yang korup, yang memunculkan banditisasi istilah saya, yang memunculkan cukong-cukong, yang memunculkan mereka-mereka yang terpilih karena melakukan kecurangan-kecurangan. Sistem pemilu dan pilkada kita belum mampu mencegah orang curang untuk duduk dalam singgasana kekuasaan. Karena prevention kita lemah, electoral law enforcement kita tidak kuat. Jadi sobat era sekalian, kalau kita berpikir tentang kepentingan strategis ke depan, kita harusnya berpikir bagaimana membangun sistem yang sehat. Bukan membangun aliansi politik antara si A, si B, si C, dan lain sebagainya yang sesungguhnya tidak membawa banyak perubahan bagi fundamental negara ini. Karena itulah sekali lagi, saya termasuk orang yang mengendorse hadirnya koalisi semacam kami, koalisi aksi menyelamatkan Indonesia. Kenapa begitu? Karena value nilai itu penting. Aktor bisa berganti, tapi kalau value-nya korup, kalau value-nya itu money politik, vote buying, maka tidak ada gunanya kita melakukan pemilu untuk merekrut pemimpin-pemimpin kita. Kita hanya akan menghadirkan mereka-mereka yang korup duduk dalam singgasana kekuasaan. Mereka-mereka yang sekadar mengejar ambisi jabatan untuk duduk dalam singgasana kekuasaan. Mudah-mudahan kondisi kita makin baik sesungguhnya, walaupun saya pesimistis untuk perbaikan itu, dan ada harapan yang besar bagi perubahan dari kelompok-kelompok kritis di masyarakat yang sudah mulai berhimpun di dalam kami misalnya, atau dalam paguyuban, dalam kelompok, dalam grup lainnya. Yang penting adalah kita melakukan hal-hal yang baik bagi negara ini, berpartisipasi agar cita-cita melindungi, mensejahterakan, mencerdaskan itu cepat terrealisasi. Ya sobat era sekalian, itu Uber kali ini. Yang penting tetap di channel ini, karena di channel ini Anda akan dirayu, ditipu, dibaperin, dicecar, diuber pula di jalur khusus. Karena channel ini adalah channel yang mengancam, memeras, dan membenci. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Cheers!